biasanya diisi dengan kajian fikih atau dengan kajian tajwid, pengenalan huruf Al-Quran maupun baca tulis Al-Quran. Sore ini ini permintaan dari Bapak Direktur. Kembali direktur kembali Untuk memberikan motivasi kerja yang hubungannya dengan kejujuran serta amanah di dalam bekerja. Saya ingin membacakan satu ayat yang hubungannya dengan dunia pekerjaan. Berbunyi, wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah engkau lupa bagianmu dari urusan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya bagaimana? Artinya jangan sampai kita melupakan bagian kita yang ada hubungannya dengan duniawi, yang mana duniawi ini merupakan media kita dalam rangka mendapatkan bagian akhirat yang lebih besar. Ada sebuah cerita, saya sedikit cerita. Dulu waktu saya di pesantren itu ada satu perkataan kiai saya yang selalu terkenang dalam benak saya. Umumnya kalau santri pesantren itu kan biasanya lulus di pondok itu ya pengen buat lembaga pendidikan entah itu TPQ, madrasah diniyah atau bahkan pesantren. Umumnya seperti itu. Cuman waktu itu saya di pesantren itu justru saya sebaliknya. Besok kalau sudah di rumah saya ingin jadi bos. Mindset saya waktu dulu di pesantren tahun 2010 sampai 2013, karena kebetulan waktu itu saya terjun di lembaga ekonomi pondok, akhirnya terbentuklah mindset bahwa sepulang dari pondok saya ingin jadi bos, kerja atau punya lahan kerja sendiri, kemudian nanti merekrut karyawan yang banyak, bantu orang-orang miskin mengentaskan orang miskin. Suatu ketika saya mengikuti pengajian Ihya, biasanya yai itu kalau di pondok itu kan mengikuti ada pengajian tiap pagi dan sore. Materi kajiannya itu karangannya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ini saya bawa ini juz 2. Nanti sedikit saya bacakan tentang etika orang bekerja gitu, yang hubungannya dengan ekonomi. Nah, suatu ketika yang terbersit yang masih sampai sekarang terngiang di benak saya itu seperti ini. Banyak santri ketika di rumah yang berstatuskan sebagai guru atau tenaga pendidik atau kiai atau ulama. Sekarang yang jarang dalam rangka mendukung proses dakwah Islam, yang kurang itu adalah bosnya agama. Wong pinter urusan agama akeh. Orang yang cerdas dalam bidang keilmuan agama juga banyak. Pendidikan sekarang juga banyak. Bahkan golek murid biar rebutan. Saking sulitnya nyari orang untuk mendapatkan murid, karena saking terlalu banyaknya lembaga pendidikan. Nah, yang sekarang yang kurang itu adalah bosnya agama. Artinya orang yang memang punya peran penting di dalam menopang syiar-syiar agama Islam agar dakwah Islam ini berjalan dengan lancar, yang wujud melalui media dakwah berupa materi, ini jarang. Sehingga apa yang dikatakan yai waktu itu kepada santri-santrinya sampai sekarang itu wah, saya harus jadi bosnya agama. Waktu itu semakin kencang keinginan saya kepengen jadi wong sukses, saya mongko pada akhirnya bantu enggaknya santunan anak yatim, langsung memberikan santunan. Ketika ada lembaga pendidikan yang memang butuh materi untuk digunakan untuk membangun sarana, saya bisa terlibat di situ. Namun nyatanya Tuhan berkehendak lain. Ternyata tetap pada akhirnya tetap larinya ke jalur pendidikan atau jalur dakwah seperti ini. Tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, media
yang mana output dari mata kuliah ini itu ingin menjelaskan keterkaitan antara Islam dengan media itu apa. Yang menghubungkan Islam dan media itu adalah teknologi. Media sekarang itu umumnya digunakan untuk boleh duit, menurut saya konten YouTube, ya kan, konten kreator. Umumnya yang kita cari motivasi menjadi konten kreator apa? AdSense, dapat uang kan. Nah, bahkan untuk tayangan-tayangan televisi sekarang yang kontennya itu berisi dakwah pun itu juga apa ya, motivasi dalam membuat tayangan seperti itu tidak apa nih, tidak menutup kemungkinan juga larinya kepada materi. Hanya saja dalam hal ini tetap jangan sampai keluar daripada lingkup dakwah yang bisa menyebabkan agama Islam ini menjadi besar. Sunnah Rasul sekarang di media, hubungannya Islam dengan media yang ingin saya terangkan apa? Di media sekarang banyak propaganda yang mengatasnamakan Islam kembali kepada sunnah Nabi atau sunnah Rasul. Mari kita kembali kepada sunnah Nabi, mari kita kembali kepada sunnah Rasul. Pertanyaannya sekarang apa sih sunnah Nabi? Sunnah Nabi itu adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah semasa hidup. Anehnya, oleh kelompok-kelompok yang mempunyai jargon mari kita kembali kepada sunnah Nabi ini mereka hanya membawa jargon dan hanya membuat semacam bentuk justifikasi atau penilaian penilaian bahwa Islam itu ya ada simbolnya. Contoh simbol Islam badai ireng, kadoe cingklang, dan yang lain sebagainya. Padahal sunnah Nabi itu luas. Artinya jangan, kalau memang mereka mempunyai statement bahwa cungklang ataupun jidat hitam itu sunnah Nabi, oke, nggak masalah. Tapi di luar itu ada sunnah-sunnah Nabi lain yang harus kita tiru. Salah satunya menjadi ekonom yang sukses, menjadi para pekerja yang sukses loh. Menjadi para pekerja yang sukses itu ada teorinya. Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul itu beliau sukses dalam hal ekonomi. Coba ada yang tahu status Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, pekerjaannya apa? Dagang. Bosnya siapa? Sendiri. Hah? Bosnya sendiri. Karyawan. Oh, ya. Karyawan. Status Rasulullah sebetulnya macet semua ya. Status Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul ketika masih kecil itu yang pertama apa? Adalah seorang penggembala. Angon, onta, angon, wedhus. Kalau kita praktekkan dalam teori ekonomi sekarang itu ibaratnya apa? Jual beli jasa. Rasulullah punya manfaat jasa itu, kalau dalam teori fikih itu namanya manfaat, istilahnya terminologinya disebut dengan manfaat. Rasulullah punya keahlian atau punya manfaat yang bisa dinikmati oleh orang lain berupa apa? Berupa menggembala ternak dengan cara yang baik. Rasulullah itu ciri khasnya ketika hewan-hewan ternak, entah itu onta, kambing, sapi atau yang lain, ketika digembala oleh beliau ini gemuk-gemuk, kemudian susu yang dihasilkan dari ternak tersebut ini sangat deras. Salah satu mukjizat, kalau mukjizat itu setelah diangkat menjadi Rasul, salah satu irhas atau keanehan yang terjadi pada Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul itu salah satunya ini. Ketika menggembalakan kambing, onta, dan yang lain-lain itu gembalanya gemuk-gemuk, kemudian susunya ini melimpah, sehingga apa? Orang yang menggembalakan sapi, onta maupun kambing kepada beliau ini pasti puas. Dari kacamata ekonomi, apa? Beliau di dalam menjalankan tugasnya sebagai seseorang yang menjual jasa
atau menjual manfaat kepada orang lain, beliau sukses, beliau amanah, beliau jujur. Setelah menjadi penggembala, beliau remaja, kemudian beliau belajar kepada paman dan kakek beliau bagaimana cara berdagang. Kalau kita mengacu ke sejarahnya, Rasulullah itu belajar dagang itu sama pamannya dan kakeknya, sama Abdul Muthalib dan sama Abu Thalib. Pertama kali berdagang itu ke negeri Syam. Nah, di sana beliau mulai belajar, sehingga proses belajar dagang inilah yang kemudian membentuk karakter beliau, sehingga beliau bergelar sebagai seorang al-amin atau orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya. Puncaknya apa? Puncaknya karena saking percayanya orang-orang Quraisy, Muhammad itu terkenal dengan sebutan Al-Amin. Puncaknya ketika terjadi perebutan peletakan Hajar Aswad ke atas Ka'bah, yang dipilih adalah beliau. Nah, proses beliau mempunyai julukan sebagai Al-Amin ini prosesnya panjang, dari mulai belajar dagang, kemudian sampai beliau menikah mendapatkan Sayyidatina Khadijah, itu ya karena ini, karena saking amanahnya beliau kepada kliennya. Nah, jenengan sebagai ekonom, khususnya orang yang bermitra dengan KSPS Anugerah ini, ayo kita tanamkan bersama-sama karakter amanah kepada diri kita masing-masing sebagai pelaku usaha. Jenengan bermitra dengan KSPS Anugerah, tanamkan sifat amanah, tanamkan sifat kejujuran kepada diri kita masing-masing. Ada satu hadis yang menarik. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu nama aslinya Abdullah. Nama aslinya Abdullah, nama ayahnya Umar. Jadi kalau dalam terminologi ulumul hadis itu ada orang-orang yang bernama dengan diawali kata-kata Ibnu. Ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Umar, ada Ibnu lain-lain, banyak banget. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini berarti putranya Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu punya putra dua, satu Abdullah, yang nomor dua Ubaidillah. Nah, yang Abdullah ini namanya disingkat menjadi Ibnu Umar. Kalau ada istilah sampai menemukan sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, berarti yang meriwayatkan itu nama aslinya adalah Abdullah. Yang menarik, hadisnya berbunyi seperti ini: At-tajirul amin as-saduqul muslim ma'asyuhada yaumil qiyamah. Pedagang yang bisa dipercaya alias tidak berkhianat, kemudian jujur, as-saduq sangat jujur, berarti memakai sigat mubalaghah. Pedagang yang bisa dipercaya dan sangat jujur dan berstatus muslim ma'asyuhada yaumil qiyamah, kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Jenengan pedagang apa enggak? Pedagang kalau dalam istilah dunia ekonomi saya istilahkan dengan istilah ekonom saja. Ekonom kan lingkupnya banyak. Jenengan ini orang-orang ekonom yang terjun di bidang jasa, khususnya jasa keuangan, ya kan? Maka jadilah para ekonom yang satu menjadi ekonom yang amin, orang yang bisa dipercaya. Yang nomor dua orang yang as-shadiq, yang sangat jujur, sangat jujur. Karena dua hal ini hubungannya dengan kredibilitas kerja. Orang itu kalau jujur, amanah, insya Allah bosnya senang, Pak Agus insya Allah senang. Kayak jujur kayak dina duit 100.000 digawe akomodasi, turahnya diwangsul nih, dibalik. Nah, bisa seperti itu. Apa turahannya menang baik? Dikembalikan. Jika bisa seperti itu, Anda akan mendapatkan kepercayaan dari atasan. Sebaliknya, kapanpun atasan membutuhkan panjenengan sebagai mitra kerja di KSPS Anugerah, insya Allah Pak Agus nggak bakal pelit, kepenakan. Gitu. At-tajir al-amin as-saduq.
bisa dipercaya, sangat jujur, kemudian berstatus muslim. Di hari akhir akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Syuhada itu kalau di surga kelak itu tempatnya termasuk orang-orang yang tinggi, lebih tinggi kedudukannya dibanding solihin atau orang-orang solih kedudukannya gitu. Nah, kemudian ingin saya perkuat lagi, di Al-Quran itu juga ada sebuah ayat, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar menyampaikan amanah kepada ahlinya, kepada orang yang memiliki amanah tersebut. Jenengan dipasrai amanah oleh Pak Agus. Pak Agus perwakilan dari KSPS Pusat. Nah, laksanakanlah amanah ini dengan sebaik-baiknya, dengan kejujuran. Karena apa? Kriteria atau sifat wajib, karakter wajib yang harus dimiliki oleh seorang nabi. Seorang nabi ini ada 4. Ada yang tahu jumlah nabi itu ada berapa? Salah. Ada berapa jumlah nabi? Jumlah nabi itu ada 124.000. Kalau jumlah rasul ada berapa? 5. Berapa? 5. Siapa saja Pak? Ayo. Jumlah nabi itu ada 124.000 banyak. Jumlah rasul itu ada 313. Ada nabi disebut Nabi Khidir. Kalau di Al-Quran itu ada surat namanya surat Luqman. Pernah dengar kan? Ya kan? Nah, satu riwayat menyatakan bahwa Luqmanul Hakim itu merupakan salah seorang nabi. Bedanya nabi dengan rasul apa? Kalau nabi itu diberikan wahyu, hanya saja tidak wajib disampaikan kepada umat untuk dirinya sendiri. Orang itu disampaikan nang wong liya. Tapi kalau rasul, mereka diberikan wahyu, diberikan risalah, dan wahyu tersebut ini harus disampaikan kepada umat. Sehingga yang membedakan nanti sifatnya. Nah, jumlah nabi 124.000, jumlah rasul 313. Yang wajib kita ketahui dan kita hafalkan hanya 25. Ini minimal kita hafal. Indikator hafalnya bagaimana Pak? Ketika disebutkan salah satu nabi, maka Anda bisa membenarkan bahwa itu nabi, bisa tahu mana nabi mana tidak. Ilyas termasuk nabi apa enggak? Termasuk nabi apa enggak? Nabi. Syuaib termasuk nabi apa enggak? Termasuk. Ya, banyak nabi kan ada 25 yang wajib kita ketahui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholeh, Ibrahim, Lut, Ismail, terus apa lagi? Ishak, Yakub, Yusuf, Yunus, Zakaria, Yahya, siapa lagi? Ilyasa, kemudian Dawud, Sulaiman, terus siapa lagi? Nuh sudah tadi nomor 3. Nabi Isa, terus siapa lagi? Harun, terus Nabi Musa, terus siapa lagi? Sulaiman sudah. Ada 25 ya, termasuk salah satunya Nabi Muhammad. Nah, dari 25 nabi ini yang bergerak ulul azmi ini jumlahnya ada 5. Siapa Nabi ulul azmi? Nabi ulul azmi ini adalah nabi-nabi atau rasul yang dianggap sangat bersabar dalam menyampaikan dakwahnya, sehingga mereka mendapatkan gelar ulul azmi. Itu banget sabare ngurusi umat, sehingga apa? Mereka istimewa. Dari 124 nabi yang diangkat menjadi rasul 313, yang wajib kita ketahui hanya 25. Dari 25 nabi ini yang wajib kita ketahui, 5 diantaranya ini mempunyai angkat perwira lah. Kalau dalam dunia militer sekarang kan lagi booming
biar bisa ya kan, yang bergelar perwira itu lima orang. Ini cara mengingatnya, tingkatan yang paling urutan yang paling utama ini tingkatannya seperti ini. Mimin. Yang pertama adalah Nabi Muhammad. Nah, urutan paling pertama, paling mulia, sangat sabari. Sehingga sangat sabari Rasulullah sebelum umatnya masuk surga, Rasulullah tidak mau masuk surga terlebih dahulu. Hanya kalau dulu orang-orang terdahulu, bayangkan Nabi Adam melakukan satu maksiat, beliau diturunkan dari surga, dipisahkan dengan istrinya, bertemu kembali sekian ratus tahun. Kita tiap hari yang melakukan maksiat masih tetap berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Berkahnya siapa? Berkahnya Nabi Muhammad. Istimewa. Karena Nabi Muhammad Nabi paling mulia, maka umat Nabi Muhammad juga umat paling mulia. Urutan pertama Nabi Muhammad. Nomor kedua Ibrahim. Ya benar. Ibrahim yang punya gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Nomor 3 Nabi Musa. Nabi Musa yang bergelar Kalimullah atau orang yang pernah diajak berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa. Yang terakhir nomor 4 Nabi Isa. Yang terakhir Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kalau Nabi Isa ini bergelar Ruhullah, Ruhnya Allah. Nabi Nuh yang terakhir. Nah, sekarang kita kembali kepada karakter wajib yang harus dimiliki seorang nabi, seorang rasul itu apa? Seorang rasul, karakter yang wajib melekat kepada seorang rasul itu adalah sifat jujur. Jujur ini kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan siddiq. Yang nomor 2 adalah sifat amanah atau bisa dipercaya. Yang nomor 3 adalah sifat tabligh. Tabligh itu berarti menyampaikan wahyu atau risalah kepada umat. Yang terakhir adalah cerdas. Rasul kalau nggak cerdas, ya berarti dia tidak mendapatkan legitimasi sebagai seorang rasul. Cerdas ini kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan fatonah. Nah ini, kalau jenengan, saya tadi mengawali bahwa seorang ekonom itu juga bisa terlibat sebagai orang yang menjalankan sunnah Rasul. Artinya seorang ekonom atau seorang pekerja pegiat ekonomi itu juga bisa menjadi kekasih Allah, tergantung caranya. Saya punya cerita yang menarik. Di Yaman itu terkenal dengan negara dengan 1000 wali. Banyak tempat yang di situ pernah disinggahi oleh kekasih-kekasih Allah. Nah, ada salah satu cerita, salah seorang ulama besar, tapi kerjanya itu apa? Jualan buku. Jangan pernah ke Masjid Alun-Alun, Mas Agus. Itu di emperan masjid kan sebelah selatan ada yang jualan buku-buku kan. Di Yaman itu ada salah seorang, beliau sudah sepuh, ya kisaran 50 ke atas, ada 60 lah. Itu tiap pagi itu jualan buku. Ternyata apa? Ternyata setelah santri-santri itu kuliah di Al-Azhar, baru mengetahui bahwa orang yang jualan buku tersebut ini adalah salah satu tenaga pendidik, bahkan ulama besar yang ada di Mesir sana, di Al-Azhar sana. Jualannya apa? Jualan buku. Jualan buku. Nah, artinya apa? Artinya kita jangan meremehkan segala bentuk pekerjaan yang hubungannya dengan ekonomi, karena ya tidak tahu bahwa hal tersebut itu menyimpan sejuta keistimewaan yang kadang-kadang tidak kita ketahui. Nah, di sini saya ingin mengupas sedikit tentang yang hubungannya dengan etika pekerjaan. Saya bacakan gitu. Innama tatimmu syafaqatut tajir ala dinihi bimura'ati sab'ati umurin. Pertanyaan saya sebelumnya seperti ini. Jenengan ingin terlibat di dalam
mensyiarkan agama Islam sebagai seorang ekonom apa enggak? Hah? Jalan dakwah itu banyak. Jalan dakwah atau syiar menjelaskan bahwa agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan keindahan, itu banyak, bahkan bisa melalui jalur ekonomi. Pertanyaan saya, jenengan ingin terlibat apa enggak? Ingin terlibat apa enggak? Kalau ingin terlibat, maka ada tujuh poin yang di situ bisa jenengan praktekkan sebagai seorang ekonom. Yang pertama adalah motivasi atau niat. Ketika jenengan berangkat kerja dari rumah ke kantor, itu motivasinya diperkuat atau diperindah. Kalau yang motivasinya itu dari awal adalah hanya ingin sekedar nyari uang atau hanya ingin sekedar mengisi waktu luang, maka cara terlibatnya di dalam mensyiarkan agama Islam yang pertama adalah perbaiki motivasi dan keyakinan di dalam menjalankan roda ekonomi. Dengan cara apa? Dengan cara merubah motivasinya, saya niat bekerja agar terhindar dari meminta-minta sesuatu terhadap makhluk Tuhan. Itu motivasi yang pertama. Ben orang ngemis. Perbarui niat seperti itu. Yang nomor dua adalah prosesnya. Proses di dalam jenengan terlibat dalam ekonomi ini adalah dalam rangka apa? Melaksanakan kewajiban yang sifatnya kolektif. Orang bekerja, kalau kita mau mengajak orang bekerja itu merupakan sebuah mata rantai simbiosis mutualisme. Iya Pak enggak, Pak Agus? Nah, simbiosis mutualisme ini bisa terjadi apabila kita terlibat di dalamnya. Kalau semisal satu orang pun tidak ada yang mau terlibat dalam urusan ekonomi, maka nanti akan carut marut keadaan dunia. Orang-orang ini akan kelaparan dan yang lain-lain. Nah, diniati yang pertama tadi menjalankan kewajiban kolektif sebagai seorang ekonom. Bahkan kan ya, ada wiridannya. Ada salah satu kekasih Allah itu dalam rangka dalam rangka menjadi kekasih Allah, itu langkahnya itu beliau main ke pasar. Ketika sampai di pasar, dia itu wiridannya sederhana. Ketika dia masuk pasar, kemudian beliau zikir seperti ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau zikir seperti itu, pahalanya apa? Diberikan 1 juta kebaikan. Hanya sekedar, jadi motivasinya orang soleh tersebut masuk pasar itu dalam rangka apa? Mencari kebaikan, 1 juta kebaikan ini. Karena apa? Kebaikan ini tidak bisa diperoleh terkecuali dengan cara masuk ke pasar. Jangan bisa seperti itu. Punya amalan-amalan yang memang di situ mendukung agar proses menjadi kekasih Allah, proses menjadi orang soleh ini melalui jalur ekonomi dengan cara wiridan seperti tadi. Yang ketiga, jangan sampai kegiatan ekonomi jenengan ini mengalahkan kegiatan akhirat. Nah, salah satunya seperti kegiatan ini. Terlepas jenengan selama 1 hari sekian jam itu jenengan fokus kepada kegiatan bekerja, tapi ada kegiatan-kegiatan yang di situ berfungsi untuk mengingatkan kita kembali kepada akhirat. Ini berarti sudah pas yang ketiga. Yang keempat, tadi zikir, doanya tadi ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pahalanya mendapatkan 1 juta kebaikan. Hanya dilafadzkan 1 kali sudah mendapatkan 1 juta kebaikan. Yang kelima, poin yang kelima, ibaratnya kata sederhana, saya belum menemukan kata yang pas.
aja terlalu, ini kalau bahasa saya ya, bahasa orang Pantura Pantai Utara itu bahasanya aja terlalu grages golek duit. Kalau di sini apa Pak bahasanya Pak? Kemaru. Nah, kemaruk. Artinya gini, kalau memang sudah ada peraturan masuk jam sekian, pulang jam sekian, selebihnya ya sudah. Jangan terlalu rizki itu sudah ada takarannya. Lambat atau cepat ya uliye ya semono. Yang penting tetap jenengan menjalankan prosesnya, tetap jemput. Ya aja terlalu alon, ya aja terlalu cepat, sederhana saja. Karena yang namanya orang jemput kan yang penting betul nggon. Kalau sudah sampai tempatnya, sudah sampai tujuannya ya sudah. Geragas atau kemarau apapun itu jangan sampai kalau dalam hal urusan ekonomi. Seperti itu. Kemudian nah ini yang paling penting, poin yang keenam, sebisa mungkin jenengan menjauhi hal-hal yang menjurus kepada keharaman, apalagi minimal kepada hal-hal yang menjurus kepada syubhat ini jenengan jauhi. Contoh tadi yang seperti saya sampaikan, akomodasi. Ketika diberikan akomodasi, semisal diberikan akomodasi 500.000, kalau memang habisnya ini 300.000 cukup, maka kita menjaga diri kita, kalau dalam bahasa tasawuf itu namanya ta'affuf atau iffah, menjaga diri agar terhindar dari barang syubhat maupun haram. Selebihnya jangan kembalikan kepada manajer. Ini bisa apa enggak kira-kira? Bisa. Pak Agus kepriun. Terkecuali kalau Pak Agus sudah memberikan wis ki entong apa ora ya wis ngono digawe sangu. Nah itu bagus. Enggak apa-apa mendapatkan izin. Contoh ya. Ini kalau dalam kacamata fikih, orang itu kalau bertamu ke rumah orang lain biasanya kan dikasih suguhan ya Pak Agus, toples atau apapun. Itu kalau dalam kacamata fikih kita hanya berhak mendapatkan hak menikmati, tapi tidak mendapatkan hak untuk bungkus. Iya ini. Benar. Maksud saya arahnya ke situ. Ini kalau dari aturan syariat agama fikih, tuan rumah itu hanya memberikan izin untuk menikmati, untuk mengkonsumsi, tidak memberikan izin bungkus. Tapi kalau bungkus dibikin konten masalahnya. Kalau ingin bungkus, jenengan bungkus, nah nanti bilang ke pemiliknya, Bu, kalau bungkus, maka ini akan menyebabkan halalnya makanan yang jenengan bungkus. Seperti itu. Dampaknya nanti ke keluarga. Kenapa nggih? Kenapa kok anak-anak sekarang itu domongnya angel? Selain kita berbicara karena faktor teknologi ya, pengaruh terbesar itu adalah halal haramnya makanan yang dimakan oleh anak-anak kita. Di situ. Karena kita kurang peduli mana sumber yang halal, mana sumber yang haram. Sehingga apa ya saya sampaikan tadi, enggaknya Pak kepingin bungkus ya izin disini. Contoh lain yang biasanya bertempat di mes. Nah, lek sampone entong ya aja njupuk sampone batire. Aja nganggo sabune batire. Ini kelak di akhirat dipertanggungjawabkan loh. Serius. Nanti saya sampaikan materi yang terakhir. Udah jam berapa Pak? Baru jam 4 lebih kan? Nah nanti ada ekstrim. Seorang pelaku ekonom, ini ya saya bacakan sekalian. Seorang pelaku ekonom kelak di akhirat itu antri satu persatu akan dihisap dengan kliennya masing-masing. Jenengan semenjak terjun menjadi pelaku ekonom itu sudah mendapatkan klien berapa, bekerja sama dengan berapa juta orang, dan bentuk kerjasamanya jenengan dengan mitra kerjanya jenengan satu persatu kelak akan dipertanggungjawabkan. Jenengan kerja dengan Pak Agus, bagaimana hubungan kerjanya jenengan dengan Pak Agus? Jujur apa enggak? Amanah apa enggak? Tidak hanya dengan Pak Agus, yang eksternal keluar
ke desa Taman Sari berapa orang, ke Karangkemiri berapa orang. Itu kalau baru 1 tahun. Kalau jenengan kerjanya di KSPS ini sudah berpuluh-puluh tahun, sudah berjuta-juta orang, ini satu persatu nanti akan dihisap. Kalau bapak si A genien, sampean jujur apa ora, bagaimana muamalahnya, hubungan sosialnya dengan bapak ini, apakah terjalin dengan baik. Tidak hanya sekedar jujur